Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang upaya pencegahan aslat kimia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nimade Yulia Upadani, yang kedua ada Nimade Putri Sintiawati, yang ketiga ada Ana Agung Made Mira Kumala Dewi, yang keempat ada Nopianti Atmanadi, yang kelima ada Putu Mita Rahmawati, yang keenam ada Niputu Eka Suci Sulistiawati, yang ketujuh ada Nilo Putu Eka Mutiasari Dewi, yang ke-8 ada Niputu Ayuditya Erinayanti, yang ke-9 ada Niputu Eka Oktaviani, yang ke-10 ada Kadek Mary Novi Budiani. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayuditya Erinayanti, NIM C119071. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hazard kimia. Apa itu hazard kimia? Hazard kimia adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia yang dimiliki bahan tersebut. Hazard kimia ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui secara detail seperti apa sifat dan bahan tersebut. Diperlukan penanganan yang intensif terhadap potensi bahaya ini. Contoh dari hazard kimia adalah amoniak yang bercampur di udara karena sifatnya yang berbahaya bagi THT pada manusia. MSDS adalah salah satu cara melakukan penanganan dini terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Supaya bisa terbentuk sistem manajemen K3 yang baik, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi yang baik juga. Terpenting untuk mendeteksi serta mengatasi resiko bahaya yang ada di lingkungan rumah sakit. Agar bisa mencapai hal itu, karyawan rumah sakit mesti tahu beberapa jenis resiko bahaya di dalam rumah sakit, serta langkah pengendaliannya, hingga rumah sakit yang aman buat tenaga kerja, pasien, pengunjung, pengantar pasien, peserta didik, serta penduduk di seputaran rumah sakit bisa terwujud. Resiko-resiko bahaya itu semua bisa kita kendalikan melalui 5 hierarki. Yang pertama itu ada eliminasi, yang kedua substansi, yang ketiga eksperimen atau engineering, yang keempat administratif, dan yang kelima itu ada alat pelindung diri atau APD. Baik, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Yulia Upadani, NIM C119047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi atau menghilangkan bahaya dikerjakan saat desain. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keliruan pada manusia dalam menjalankan suatu sistem. Sebab terdapat kerugian pada desain. Yang kedua, ada substansi. Substansi ini mempunyai tujuan untuk merubah bahan, proses, operasi, atau perlengkapan dari yang berbahaya jadi lebih tidak berisiko. Yang ketiga ada eksperimen. Eksperimen ini mempunyai tujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja dan untuk mencegah terjadinya keliruan manusia. Pengendalian ini atau eksperimen ini terpasang pada satu sistem mesin atau perlengkapan. Selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keempat ada administratif. Kontrol administratif diperuntukkan pengendalian dari bagian orang yang akan melakukan pekerjaan. Dengan dikendalikan cara kerja, diharapkan orang akan mematuhi, mempunyai potensi serta keterampilan cukup untuk merampung pekerjaan dengan aman. Jenis pengendalian ini diantaranya seleksi karyawan, terdapat standar operasional, mekanisme SOP, pelatihan, pengawasan, modifikasi perilaku, agenda kerja, perputaran kerja, pemeliharaan manajemen pergantian agenda, istirahat, dan sebagainya. Kemudian ada yang kelima, alat pelindung diri atau APD.
Penentuan serta pemakaian alat pelindung diri adalah merupakan perihal yang sekiranya efisien dalam pengendalian bahaya. APD cuma dipakai oleh pekerja yang akan bertemu langsung dengan kemungkinan bahaya dengan memperhatikan jarak serta waktu kontak dengan kemungkinan bahaya itu. Makin jauh dengan kemungkinan bahaya, jadi kemungkinan yang didapatkan makin mengecil. Begitupun makin kontak dengan kemungkinan bahaya, kemungkinan yang didapatkan ikut makin mengecil. Pemakaian beberapa APD terkadang mempunyai dampak negatif pada pekerja seperti kurang bebas dalam bekerja, terbatasnya komunikasi dengan pekerja lainnya, alergi pada APD spesifik, dan sebagainya. Beberapa pekerja yang kurang paham pada efek kemungkinan bahaya dari pekerjaan yang dikerjakan, terkadang kepatuhan dalam pemakaian APD ikut jadi rendah. APD reuse memerlukan perawatan serta penyimpanan yang baik sehingga kualitas pelindung dari APD itu tetap maksimal. Kemudian saya akan menyebutkan jenis-jenis hazard bahan kimia. Yang pertama ada keracunan, yang kedua iritasi, yang ketiga kebakaran dan luka bakar, kemudian yang keempat merusak kulit, dan yang kelima bahaya-bahaya lain yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Eka Mutia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Eka Suci Sulistyawati, NIM C11199067. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis zat bahan kimia. Yang pertama itu ada keracunan. Keracunan biasanya disebabkan karena terhirupnya zat kimia berbahaya atau toksik seperti amonia, karbon monoksida, kloroform, dan lain sebagainya. Keracunan tersebut dapat berakibat fatal dan juga mengganggu kesehatan. Keracunan kimia pada manusia biasanya disebabkan karena zat kimia yang tertelan, terkena kulit, serta terhirup. Oleh karena itu, saat kita bekerja di laboratorium, kita harus menggunakan alat pelindung pernapasan atau masker, alat pelindung mata, alat pelindung tubuh atau APD, serta alat pelindung tangan atau erskun. Yang kedua ada iritasi. Iritasi sebagai akibat kontak dengan bahan kimia korasi seperti A2SO4, HCl, gas Cl, dan lain sebagainya. Iritasi biasanya berupa luka atau peradangan pada kulit, pernapasan maupun mata. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Eka Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang menjelaskan jenis hazard, kebakaran dan luka bakar. Kebakaran dan luka bakar sebagai akibat kurang hati-hati dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar seperti eter, aseton, alkohol. Kebakaran dapat timbul oleh adanya bunga api, panas, lonjakan listrik, dan dengan adanya oksigen dan bahan bakar. Bila kebakaran terjadi saat api masih kecil, dapat dilakukan dengan pemadaman menggunakan tertentu sesuai dengan jenis kebakarannya. Jenis kebakaran yang pertama, kebakaran kertas, kayu, plastik, cutter, dan yang dapat diatasi dengan menggunakan air yang berfungsi sebagai pendingin. Yang kedua, ada kebakaran pelarut organik seperti bencana, tolume, dan eter dapat dipadamkan dengan menggunakan busa. Busa adalah dispersi gas dalam cairan yang berfungsi untuk mengisolasi bahan dari oksigen. Yang ketiga, kebakaran instalasi listrik yang dapat diatasi dengan menggunakan gas CO2 dan halon. Yang keempat, kebakaran logam-logam alkali seperti kalium yang dapat diatasi dengan menggunakan buk kering, campur natrium, dan karbohidrat. Yang keempat, merusak kulit. Bahan-bahan yang merusak kulit yang pertama ada asam kuat, basa kuat, asam dan basa lemah, dan yang lain-lain. Hindari kulit, mata, dan sebagai tubuh lainnya dari bahan-bahan kimia ini pada saat mengambil bahan kimia dalam botol sebagai zat
yang tercecer dari dalam botol. Mengambil zat tidak boleh dihisap dengan mulut, melainkan dengan karet penghisap. Baik, di sini penjelasannya akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agung Marimira Kemala Dewi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi bagian nomor 5. Di nomor 5, di sini ada bahaya-bahaya lain seperti sengatan listrik, keterapan pada radiasi sinar tertentu, pencemaran lingkungan. Jadi, jelas laboratorium kimia mengandung banyak potensi bahaya. Tetapi potensi bahaya apapun dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Contohnya, bahan bakar bensin dan gas cair mempunyai potensi bahaya. Kebakaran yang sangat besar. Resiko kesehatan timbul dari pajanan sebagai bahan kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya. Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cairan, uap, gas, debu, asap, atau kabut dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara utama, antara lain: yang pertama, inhalasi, menghirup. Dengan bernapas melalui mulut atau hidung, zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru seseorang dewasa. Saat istirahat, menghirup sekitar 5 liter udara per menit yang mengandung debu, asap, gas, atau uap. Beberapa zat seperti fiber atau serat dapat langsung melukai paru-paru lainnya. Diserap dalam aliran darah dan mengalir ke bagian lain dari tubuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Merinovi Pudiani, NIM 80. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua, pencernaan atau menelan adalah bahan kimia dapat memasuki tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi, makan dengan tangan yang terkontaminasi, atau makan di lingkungan yang terkontaminasi. Zat udara juga dapat tertelan saat dihirup, terkena bercampur dengan lendir dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Zat beracun mengikuti rute yang sama sebagai makanan, bergerak melalui usus menuju perut. Ketiga, penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif adalah beberapa diantaranya adalah zat melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui tangan dan wajah. Kadang-kadang zat-zat juga masuk melalui luka dan lecet atau suntikan, misalnya kecelakaan medis. Guna mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi di lingkungan kerja akibat bahaya faktor kimia, maka perlu melakukan pengendalian lingkungan kerja secara teknis sehingga kadar bahan-bahan kimia di udara lingkungan kerja tidak melampaui nilai ambang batas atau NAB. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putumita Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang upaya pencegahan hasrat kimia. Upaya pencegahan hasrat kimia ini, yang pertama itu ada kemampuan bahan kimia untuk menghasilkan dampak kesehatan yang negatif atau bersifat beracun. Nah, dari semua bahan kimia yang dianggap sebagai sumber potensi bahaya sampai dampak bahan kimia tersebut dapat diketahui. Yang kedua yaitu ada mewujudkan bahan kimia selama proses kerja. Hal ini dapat membantu menentukan bagaimana mereka bisa kontak atau masuk ke dalam tubuh dan bagaimana paparan dapat dikendalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Novianti Atmanadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Nomor 3, bagaimana mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko kimia, misalnya dengan memasang peralatan pembuangan pada sumber polutan, menggunakan rotasi pekerjaan untuk mempersingkat perjalanan pekerja terhadap bahaya. Nomor 4, jenis alat perlindungan diri atau APD yang diperlukan untuk melindungi pekerja seperti respirator dan sarung tangan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana mengikuti sistem komunikasi bahaya bahan kimia yang sesuai dengan melalui lembar data keselamatan atau LDK dan label, dan bagaimana menginterpretasikan LDK dan label tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.